Halo, sobat-sobat, sobat cilik. Halo adik-adik. Apa ini sekarang ini pertama walaupun ada gue tapi ini bukan A1 guys. Ini kita ngapain nih, Rik? Kita mau nge-react acara-acara politik di TV. Oh, jadi reaction video kita ya. Iya, kita mau ngetes lah biar kali aja penontonnya bisa sebanyak YouTuber reaction ya. Prank kan? Gitu. Apa tawar-tawar mobil ya, kan? mungkin kita bisa lebih sukses pada H3 Production gitu kan yang tadi kita tonton tuh. Iya. Gua beli baju lu berapa lu mau jual? Hah? Kenapa baju gua anjir? Kan ada main tawar-tawar gitu yang yang ini yang kayak apa namanya, berapa harga outfit lo gitu. Enggak, itu mainan lama tuh, Yoshi Olo dan lain-lain tuh. Nah, kayak gini kalau sekarang main tawar, Bro. Main tawar, langsung ditawar. Ya, mobil lu berapa? Ya udah gua bayarin mobil lu. Oke, sekarang apa yang kita reaksikan nih? Ini kita mau ngelihat sebuah acara Mata Najwa. Mbak Nana. Ya, Super Nana. Ya, Super Nana. Jadi kemarin kan terakhir kan Total Politik lu upload ini kan? Iya. Lu menggantikan Terawan ketemu Mbak Nana. Bukan, ya? itu maksudnya gini, kalau ada yang ngejawab Mbak Nana kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita Mbak Nana lagi nih. Mbak Nana, Super Nana. Ya, Super Nana ini adalah pahlawan netizen. Dia selalu membela kepentingan para netizen. Ya, ini kalau beliau nggak di TV jadi Gal Gadot dia, Bro. Setuju gua. Kayak Wonder Woman. Jadi Wonder Woman. Setuju gua. Oke, kita langsung, ini acara Mbak Nana yang terakhir soal mengundang calon wali kota Solo, calon wali kota Medan gitu ya. Dan untuk berdialog yang mana itu adalah Mas Gibran. Ya, Gibran anaknya Pak Jokowi. Lalu dengan Bang Bobi. Ya, Bang Bobi mantunya Pak Jokowi. Sama satu lagi? Pak Bagio. Pak Bagio itu mantan warganya Pak Jokowi dulu di Solo. Warganya Pak Jokowi. Jadi ini hubungannya sama Pak Jokowi semua. Iya, betul, emang ada hubungan itu semua. Tapi gue lihat, Brat, ini walaupun wali kota Solo, tapi calonnya tetap duet, Bro. Pada Solo ya? Pada Solo. Ya, itu agak-agak kontradiktif. Oksimoron. Ya, duet tapi Solo. Iya. Harusnya pilkada paling unik di Indonesia. Ya, di mana mungkin harusnya kita memberikan sebuah birokrasi di mana Solo itu tuh kayak dari istimewa, di mana harus tunggal, harus Solo gitu. Harus Solo. Karena namanya ada Solo. Kalau misalnya duet begini bingung kita. Ya, makanya di situ ditulisnya wali kota Surakarta, Bro. Ya, kalau wali kota Solo nggak boleh berdua. Kok ganda putra gitu. Ganda putra, harusnya kalau Solo satu. Ya, gitu. Jadi udahlah, itu nggak penting. Kita lanjut ya. Dan sudah bergabung di Mata Najwa, calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan calon wali kota Medan. Solo, aduh Mbak Nana. Ini kan duet, Mbak. Terus dia alasan gini lagi. Tapi kan datang sendiri. Ini kayak Pasto ini. Pasto? Iya, Pasto. Aku hanya pergi, ya gitu. Ini kan duet. Masih inget loh Pasto. Ya. Harusnya Bang Bobi, jangan Mas Bobi kan. Itu dia. Medan. Anak Medan. Nonton malah nyanyi. Oke. Tidak ada yang berubah. Niat saya masih sama. Dulu saya jadi pengusaha, itu niatnya agar saya. Coba lu tutup. Bentar pause. Jangan dulu, tutup mata lu, Bro. Coba lu rasakan. Enggak, ini dia di dubbing Jokowi apa gimana? Agar bisa bermanfaat untuk Ini lip sync ya. Lip sync. Ini di dubbing. Gila lah emang. untuk orang banyak. Time frame-nya berubah. Jadi ini pertanyaannya tadi Mbak Nana nanya soal itu tadi. Time frame-nya menjadi begitu cepat berubah. Mas Gibran bilang dulu 20 tahun. Taunya udah maju sekarang. Iya. Yang jelas sih niat saya masih Susah. Gue susah ini kayak beneran kayak di dubbing loh, guys. Anaknya, Bro. Iya memang. Tapi seingat gue dulu ngomongnya nggak kayak gini. Ya, dulu kayak gitu ya, biasa aja. Biasa aja sih. Biasa aja sih. Oh, mungkin dia meniru contoh yang sukses. Biasa aja sih. Oke, kita dengar dulu, Bro. Berupa dorongan atau mungkin malah perintah? Perintah. Perintah. Enggak ada perintah.
Ini murni keinginan saya sendiri. Tidak ada dorongan juga? Nggak ada. Dan tidak dilarang? Nggak ada perintah, nggak ada dorongan. Dan ini murni keinginan saya sendiri. Kan 2 tahun lalu saya sudah bilang, saya tertarik. Saya memang tertarik. Makanya sekarang saya maju. Dan ketika memutuskan sekarang, kenapa harus sekarang? Kenapa tidak menunggu ayahanda selesai menjabat presiden? Pertanyaan Mbak Nana ini memang karena saya sudah merasa. Gue jadi pacar aja takut sih. Iya. Kenapa Anda tidak pulang malam ini? Pulangnya besok pagi. Wah, gue pasti reaksi. Jadi pasti reaksi gue gitu, fix. Apalagi Mbak Nana ini bayangin kalau dia marah guys, pasti serem. Kalau dimudahkan ya. Enggak lah, Mbak Nana kan nggak pemarah orangnya. Nggak pemarah kok. Kritis aja. Semua persyaratan juga sudah saya penuhi. Mulai dari proses pendaftaran, proses misalnya fit and proper test internal, semuanya kan sudah saya lalui semua. Persyaratan juga sudah saya penuhi. Jadi ya tidak ada tahapan-tahapan yang saya lompati. Nggak ada yang namanya shortcut atau apa. Kalau dimudahkan jelas itu nggak ada apa yang dimudahkan. Semua proses saya lalui. Tidak ada keistimewaan ketika dapat tiket maju calon partai, padahal baru daftar sebagai kader, sebelumnya tidak terlibat sama sekali kegiatan partai, malah kader lama yang pernah jadi pejabat daerah, sudah sempat dapat rekomendasi. Panjang pertanyaannya bro. Panjang dan memojok dan menohok. Ya. Ini ruang gerak Mas Gibran nih kayak lagi deket lagi di pitting ya, gitu. Pitting gitu. Lagi di submission. Ya, gitu kan. Hah? Silakan Mas Gibran. Rekomendasi itu iya Mbak. Kalau rekomendasi itu kan hanya Ibu Ketua Umum. Yaitu keputusannya ada di Ibu Ketua Umum. Kira-kira kalau pengusaha muda di Solo tidak punya pengalaman politik sama sekali, mau maju wali kota tapi bukan anak presiden, kira-kira bisa dapat rekomendasi itu? Inilah pertanyaan Pak seorang pahlawan netizen. Wonder Woman bro. Wonder Woman. Tapi emang Mbak Najwa ini emang cantik banget sih. Saya kan juga saya seperti gue nggak ngeliatin Gibran dari tadi. Dengerin bro, kita lagi reaction Gibran bro. Iya benar. 2020 sampai sebelum rekomendasi turun, elektabilitas saya sudah melebihi Pak Purnomo. Itu mungkin salah satu pertimbangan juga. Percaya diri itu penting dalam mencalonkan ya. Iya, memang dia kan punya survei, bayar survei. Bayar survei ya, bagus. Akhirnya para ahli riset itu bayar. Ini cara-cara ilmiah yang dia gunakan. Cara ilmiah, betul. 55%. Gila, gede itu bro. Jadi ya, ini Akhirnya para pekerja statistik itu dibayar. Bukannya mereka yang bayarannya gede terus. Tidak memberikan seriusan? keistimewaan Iyalah. apapun Kayak terhadap waktu itu proses susah pencalonan banget. Anda di kota Solo, Mas. ya saya rasa sih tidak. Sama sekali tidak ada. Yakin Mas Gibran? Yakin. Saya Oke, kita diskusi dikit dulu bro. Baik. Jadi kalau gue lihat tadi kan Mbak Najwa coba untuk mojokin Gibran. Mencoba untuk Dipiting. Ini barat di siapa kalau di apa namanya tuh Brazilian Jiu-Jitsu ya, gitu. kalau di Smackdown tuh Cactus Jack si kaos kaki gue ingat gak? Ke mulutnya gitu kan. Lagi di Stone Cold Stunner gitu. Jadi gue ngelihat tadi itu sebenarnya kan pertama pertanyaannya soal apakah lu istimewa nggak gitu, dibanding. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya common sense bro. Iya. Common sense dalam artian ya orang udah tahu anak presiden pasti lebih istimewa. Ya dan itu satu hal. Dan kalau lu masih pertanyakan itu, artinya lu ingin memojokkan dan membuat malu orang ini. Lebih Ini ke situ. kesan yang gua dapet ya. Karena Bukan kayak memberikan jawaban yang memang seharusnya dibutuhkan. ya pada publik harusnya ruang gua sih dari tadi itu pengen dengar apa sih urgensinya Mas Gibran ini maju. Kan apa sih keresahannya, dia pasti punya keresahan. Pasti. At least misalnya
ya gue nggak mau di bawah bayang-bayang bapak gue terus. Iya, Gue juga bisa. bisa bekerja sesuatu. Gue punya jalan hidup gue sendiri, jalan politik gue sendiri. Gibran bukan Jokowi gitu misalnya kan. Nah, jadi mungkin misalnya kayak mungkin lebih enak kalau misalnya ada pertanyaan yang seperti Apa sih keresahan politik lu gitu kan? atau kayak apa sih yang Anda pengen buktikan di Iya. laga pilkada ini? Seberapa gregetnya lu gitu kan? Seberapa greget Anda? Udah lama itu, udah lama. Nah, maksud gue itu yang kita nggak tahu keresahannya Mas Gibran ini apa. Jadi udah ada prejudis duluan bahwa dia dapat hak istimewa, dia dapat keistimewaan, dapat privilege. Jadi gue sih percaya dalam politik, bro. Di level manapun lu pasti ada challenge-nya. Pasti ada. Kalau anak orang biasa, lu pasti dapat dukungan partai susah. Kalau anak elit, lu dapat dukungan partai tapi lu diremehkan terus. Karena ya lu anaknya ini. Nah, termasuk Gibran. Gue Termasuk ngelihat Gibran. sosok Gibran ini, ya kalau dalam artian gue secara politik, walaupun dia di dalam keluarga politik gitu ya, yang namanya orang yang udah mengalami jalan politik itu pasti akan berbeda. Betul. Memandang sebuah konstelasi politik pasti akan berbeda. Nah, kalau gue ngelihat Gibran nih hari ini adalah ya di sini ada tendensi ingin memperlihatkan untuk lu ngaku lu gitu loh. Dan Memang bukan untuk ngasih ruang kepada Gibran. Oke, it's the show your turn gitu kan. Ya udah lu ambil nih, lu sampaikan lah keresahan lu apa, sehingga publik menilai itu layak nggak jadi sebuah keresahan untuk berlaga di pilkada gitu. Nah misalnya kayak tadi, kan dia punya jejak digital 20 tahun lagi lah saya baru maju, jangan sekarang gitu kan. Saya tertarik tapi ya nanti gitu kata Gibran. Kenapa jadi lebih cepat? Nah juga kan nyerang kayak gitu ya kan. Ya sebenarnya sih lu bisa cari angle yang lain, bahwa langkah politik itu sebuah niat baik. Sebuah niat baik itu ada baiknya disegerakan gitu. Kira-kira gitu gua melihatnya gitu kan. Dan kalau misalnya gue perhatiin, kalau gue ngelihatnya ini Mbak Nana ini yang cantik ini, itu dia lebih sekarang sekarang gue lihat dari yang hari ini juga yang kemarin, dia lebih sebagai portal untuk pertanyaan netizen. Dia itu kayak Jubir netizen. Jubirnya netizen. Lebih tepat seperti itu. Atau mungkin ada istilahnya lebih enak lagi sebagai perwakilan dari suara Perpanjangan lidah netizen. Karena semua pertanyaan-pertanyaan dia itu kebanyakan emang udah sering gue lihat di medsos. Penyambung lidah netizen. Nyambung lidah netizen gitu. Iya, Jadi dia tidak memberikan perspektif baru tapi memuaskan nafsu netizen gitu. boleh. Itu oke deh. Iya kan? Argumen lu ini adalah sebenarnya show ini dari tahap awal nih at least ya. Iya. Itu adalah hal yang ingin ditonton oleh netizen. Itu dia. Betul. Ya dan Ini menarik nih. Itu menarik dan Perspektif lu. dan ya ini kan di salah satu stasiun TV swasta ya. Iya. Ya mungkin dia berperilaku seperti itu untuk Ngejar tujuan rating. Ya, karena Anda pernah kerja di TV juga dulu kan. Iya betul sekali dan gue ngerasakan betapa rating itu sangat penting sekali sangat untuk kejam. dan sangat kejam. Rating memang kejam. Oke, kita cinta. jangan dilanjut, bro. Iklim. Belum lahir lu semua tuh lagu tuh. Karena kenapa gue bisa bilang belum lahir, karena demografi YouTube kan kelihatan umurnya. Kan mereka masih umurnya 24 tahun. Berarti kita sudah tua ya, Ri ya. Udah mulai lah. Udah ada Ini punya anak uban, satu. uban. Gue udah uban banyak emang. Ya udah kita lanjut ya. Potensi jabatan wali kota sebagai anak tangga menuju posisi lebih tinggi, Mas. Itu selalu terbuka. Ada presidennya dalam sejarah. Capres kata Pak Jokowi dulu. Anda akan bekerja sebagai wali kota Untuk jadi sampai gubernur selesai DKI kan? masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Insya Allah.
Pertanyaan yang sama juga pernah ditanyakan. Ada berapa saya nggak masa mau mikir gubernur atau pilpres. Ya, ini kayak Pak Jokowi nih bro. Aduh, bener-bener. Ini gocek-goceknya Pak Jokowi dulu nih. Nah, ini didubbing sama Jokowi di fix ya. Suara logatnya persis. Iya, nadanya juga sama. Nadanya juga sama. Ya mungkin Jokowi agak lebih berat ya. Iya. Bakal lebih mirip siapa tuh Ya yang nanti mirip? kalau makin lama makin berat ini. Oh, makin tua nanti ya. Iya. Ya ibu-ibu. Iya. Masa mirip sih? Masa mirip sih. ini lucu. Anaknya masa gak mirip? Ini jawaban paling lucu. Tapi Gibran ini lebih ke mamanya ya mukanya kayaknya. Iya. Iya kan? Yang lebih mirip Jokowi itu justru Kaisang. Kaisang ya. Si apa namanya siapa yang cewek? Kahiyang. Kahiyang juga lebih mamanya banget tuh ke Kahiyang tuh. Mas Bobi, mantunya Pak Jokowi. Nah, ini mantu nih. Nah, sekarang giliran Keduanya anak juga, mantu Pak Jokowi. Saya ingin tahu yang lebih punya duluan niatan siapa? Nah, ini nih Mas pertanyaannya Bobi yang menurut gua agak Mas Gibran, klasikal atau siapa yang gitu. lebih duluan? Apa? Ini pilkada ini nggak duluan gitu. Ya kan serentak. Iya, serentak. Saya Gimana? sudah pernah saya katakan juga, Mbak, kenapa maju? Bentar kok. Pasti pertama Dia nggak logat Jokowi juga? kata saya. Oh, dia Belum dapat license. Dapat license ya. Oh, yang dapat license cuman Gibran. Cuman Gibran doang yang dapat license ya. Ini apa earphone-nya ini buat ini nih, Bro. Main PUBG. Ya kayaknya. Tembak woi, tembak woi. Tembak anjing. Turunnya itu stagnan, makanya Ya kalau main PUBG kalau nggak ngomong kasar nggak main PUBG. Iya, iya, betul. Iya. ya karena mungkin sama. Oh mungkin karena dia di Medan kali ya. Ini akulturasi nih. Akulturasi. Iya, akulturasi. Jadi mungkin karena di Medan jadi Medan lebih biasa. Kalau Iya. misalnya di Solo mungkin dia sama juga. Enggak nyesuaiin nih Jokowi versi Medan. Oh Nah, iya. kalau Jokowi jadi yang Medan kemudian kayak gini. menyampaikan Tapi kurang lebih kurang dulu Medan. ingin maju. Kurang Medan. Apakah memang direncanakan di rapat kurang Medan. keluarga, Mas? Ayo dua-duanya maju gitu. Wus. Ini udah Ya enggak. itu ya, pengennya netizen tuh. Itu Lagi-lagi pengen netizen. Pertanyaannya Mbak Najwa ini Ya, kami pengennya nggak netizen, Bro. Penyambung lidah netizen Iya. untuk memuaskan nafsu. Nyambung lidah netizen. Nafsu apa Dibebaskan. haus darah lo siapa itu? Ya, kita kemarin cerita Belum. Belum. Wah, switchernya ngantuk nih fix. saya cerita sama orang tua, sama mertua, ya minta izin. Oke. Hanya minta izin sama orang tua. Tidak pernah sama sekali dibahas bagaimana rasanya publik akan melihat kok sampai ada dua anak. Apakah dari, memang budayanya orang presiden Indonesia ya, di maju, mana bahkan kita mencalonkan untuk diri berkarir di politik pun harus Tidak izin sama orang tidak tua. pernah dibahas Iya. bagaimana Kayak publik gue mau akan keren melihat. PS dulu. Iya. Makanya kayak gua mau naik gunung juga gitu. Oh itu gue juga izin Iya, sih. sampai sekarang juga nggak bisa gua naik Mas gunung. Bobi? Gue juga waktu itu nggak dikasih tapi kabur-kaburnya. Sih kalau iya. Gue takut kualat gua. Yes. Makanya hidup gua baik-baik aja kan sekarang. Mas Bobi, Nah, lu apakah misalnya tidak pernah tapi Dari menurut gue khususnya naik gunung Kota overrated Medan menurut gue ya. Iya, iya, iya. Sorry anak gunung. Ya pura-pura diving. Wah, Diving. Mas, Ada apakah- kerusakan teknis. Nggak pernah dibahas bagaimana Suaranya publik putus-putus, akan Mbak. melihat Iya. merespon. Ada dua anak presiden, dua-duanya maju mencalonkan diri. Nah, di gue juga kayaknya kalau kontestasi. pacaran Banana gitu, kalau ditelepon gue lagi di mana Padahal gitu kan, ayah nggak Anda pulang-pulang. masih menjabat presiden, Sore nggak putus-putus. pernah dibahas. Ya. Kalau nanti kami nggak bisa kerja, barulah mungkin Mbak bisa direspon. Tapi ini memang pertanyaannya Tapi bagaimana tipikal dengan netizen kalau banget, saya bro. tahu Mas Bobi, Mas Itu Gibran Ini dia juga sejak bilang dua orang ini kontestasi. nyalonin, Ini ini tidak melanggar pertanyaan-pertanyaan yang konstitusi, ini muncul bagian dari terus. hak Muncul terus politik, dan hak berdemokrasi. Banana ya Tetapi apa kalau namanya dari cuman etika mengulang politiknya, saja sebenarnya. Pernahkah Ya, dan gua itu ngerasa- dipertimbangkan? apakah mayoritas pertanyaan yang muncul itu Nah, adalah kita pertanyaan lihat yang dari layak ditanyakan? kebutuhan- Itu dia. Kita lihat dari kebutuhan kotanya Mbak ya. Iya. Kalau di Terkadang Medan kita butuh sendiri perspektif memang baru. butuh Iya. suatu Maksud gua gini, bro. Gua perubahan, lonjakan nanti yang gua luar akan biasa. ngomong lah. Iya. Membangun kota Medan ini ya kita tahu sendirilah, Mbak mungkin bisa searching, masyarakat juga bisa melihat Masih 2 menit secara langsung ataupun yang bukan warga Medan bisa searching bagaimana kondisi kota Medan, dan ini butuh suatu gebrakan, sebuah gerakan yang luar biasa untuk membangun kota Medan ini. Saya ke Mas Gibran Wah, sebelum udah saya break. mulai Mas ngomongin Gibran, Medan aspek kali. etika politik, Medan. apakah Untuk kota Medan ini, dipertimbangkan? Pak. Medan ini, Untuk kota Medan ini, Mbak. Ini loh, Mbak. Ucok Durian. Pilkada Ucok ini durian kan the sebuah best. sistem, Mbak. Ada aturan regulasinya. Tuh.
ada undang-undang Tuh, tentang udah mulai pilkada, naik nadanya nih. ada peraturan udah mulai KPU, panas, udah mulai panas ada ya. penyelenggaranya, Saya yaitu kebuk, KPU, katanya. ada pengawasnya, Bawaslu, ada Pentungin, partai politik pentung, yang mengusung pentung. para calon. Ya saya kira kita harus percaya pada Genderuwo. sistem ini. Ini sistem yang bekerja dengan baik. Tapi ini Kan saya tadi jawabannya Mas bilang, Gibran sudah bilang bagus semua menurut gua. proses sudah saya lalui. Lu kalau gua lolos, persyaratan, dokumen-dokumen lu percaya sudah dong, saya kan penuhi. sistem ini udah Tidak kita ada sepakatin shortcut. sama-sama, gitu. Jadi kita harus percaya bahwa sistem ini, sistem yang telah kita buat bersama ini bisa bekerja dengan baik. Makanya kita ajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya tahapan pilkada ini ya, termasuk Ini bagus, jawabannya teman-teman oke yang ini. media. Silakan nanti Dari dinilai. tadi ini yang paling Tentunya menurut aturan gua. formalnya, sistemnya itu ada dan secara normatif Menurut lo yang tentunya paling itu akan ini ya? yang akan yang paling komprehensif. menjaga Iya, yang paling jalannya agak proses pilkada. Tapi tadi pertanyaan intelek. saya soal etika politik, etikanya bagaimana dan itu yang belum dijawab. Setelah pariwara kami akan Ya oke Mbak Nana. Oke, makasih Mbak Nana. Makasih Mbak Nana. Jadi menurut gue lebih berat. Ya tadi itu pertanyaan terakhir itu agak tajam tuh Mas Gibran tuh. Gibran menjawabnya karena Ya. dia agak sedikit emosional gitu ya. Akhirnya dia mempush dirinya untuk keluar lebih berani, main lebih berani di talk show ini. Kalau Dan misalnya mungkin emosi selevel lagi di atas, tiba-tiba sih ngomongnya gini, ya mas sistemnya begitu, yang kita sepakat seperti itu. ya, Gitu, bisa tapi aja. tadi agak bagus, emosinya mulai naik dan dia kelihatan agak ini ya, agak apa namanya, agak risih gitu. Lu kok kayaknya nanyanya itu mulu dan diulang-ulang terus. Iya, kayak Padahal mojokin terus. Ya, padahal mungkin banyak yang ingin dia ceritakan. Gitu kan. Ya mungkin itu yang tadi kita bahas, dia punya keresahan. Iya, sebenarnya keresahan kan, yang ingin share. disampaikan, tapi karena dipojokin mungkin nggak keluar keresahannya gitu. Nah, Karena nggak jadi ya gimana mau ngeluarin gitu kan. iya, kalau nggak datang juga salah gitu kan. Itu dia. Nanti kalau nggak datang, Kursi kosong. diwawancarain lagi kan. Nah, terus Kayak misalnya gue pacaran sama Mbak Nana nih, lagi-lagi gue Iya. kasih analogi gue pacaran sama Mbak Nana gitu kan. Kalau misalnya ditelepon-telepon gak diangkat-angkat. Nah, dia wawancara informatif, Bro. Kamu di mana? Kamu nggak pulang ya? Kenapa kamu tidak pulang sudah berhari-hari? Kamu nginep di mana? Gitu kan? Sama siapa? Sama siapa? Berbuat apa? Berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Itu salah satu alasan mengapa saya tidak pernah pacaran sama Najwa Shihab. Alasan yang lain ada, tapi alasan utamanya adalah karena kami berdua tidak saling kenal. Itu. Rusak banget lu, berat. Enggak, tapi kita bahas secara substantif gitu. Substantif, ya. Ya tadi kayak yang di awal kan gua sempat singgung bilang, oke, katanya kita kenapa lebih cepat? Harusnya tadi tuh Mas Gibran bisa jawab, ya kalau itu baik, menurut saya kebaikan tuh ya mesti disegerakan, Mbak. Gitu. Harus gitu aja, tapi di akhir tadi dia mulai agak menunjukkan sedikit emosinya untuk memperlihatkan bahwa gue punya pikiran nih gitu. Ya mungkin kayak mesin ya, ini yang baru terakhir dia baru panas nih Iya, pas baru itu panas. gitu. Yang tadi tuh mesinnya masih dingin. Entah dapat brief dari mana, mungkin kita nggak tahu ya. Gua berusnuzon aja bahwa itu memang genuine pemikirannya beliau gitu. Ya, walaupun didubbing oleh bapaknya. Persis suaranya aduh. Oke, kita lanjut di video kedua ya. Oke. Uniknya mahal cuy. Iya. Emas. Emas bro, bling-bling gitu ya. Bling-bling Ini gitu. kalau di Amerika nge-rap nih kayak Kanye West nih. Dia ada ininya, ada apa sih? Ada YOLO-nya nih. Belum Mbak, belum pernah Mbak. Belum pernah ngobrol, Nah, belum pernah mungkin tadi ketemu, kan belum kita tahu belum sama sekali. dengar gagasan Wah, gitu. kita nggak berani Mbak. Nggak berani kenapa Pak? Ya kita tahu, kita sadar Mbak. Kita memang orang-orang kecil. Gibran cuma clip on loh kayak kita. Ini Pak Bagio, Jadi nggak berani ketemu mic-nya tapi niat. berani nantang di pilkada. Bagus Pak Bagio nih. Ya itu karena Gue suka kayaknya. Tikus Widianto Baris ini kan kepingin juga. Dan selama ini itu kan kita kan memang pengen menabrak kemapanan. Atau mendobrak kemapanan itu karena ya salah satunya bahwa limit sekarang itu kan yang harus jadi pemikiran Gibran langsung insecure dengan clip on-nya ngelihat mic-nya Pak Bagio. punya sekolah yang tinggi. Ini kok dapat
belinya di Tokped ya gitu. Dan kalau begitu apa yang bisa Pak Bagio tawarkan untuk menandingi lawan? Bagaimana Pak? Kita sudah punya Mbak program tentang untuk Solo masa depan. Selain itu Pak, karena kan ada banyak yang bilang, wah ini kayaknya nggak serius nih majunya Pak Bagio. Ini cuma supaya lawannya tidak lawan kota kosong begitu. Jadi ada yang bilang ini calon boneka aja nih Pak Bagio. Kalau ada yang bilang begitu, bagaimana jawaban Pak Bagio? Senyumnya itu bro, bersahaja sekali. Tapi emang kelihatan grogi. Ya saat ketemu Mbak Nana ya, gue juga grogi sih. Ini pertama kali masuk TV kali bro. Iya, mungkin juga iya. Diundang acara kayak begini. Tapi siap loh, itu mic-nya nih baru banget tuh, kayak brand new banget. Beliau beruntung lawannya anak presiden bro, jadi popularitasnya naik juga. Makanya kita tahu Pak Bagio kan. Tadi aja judulnya tukang jahit versus anak putra presiden gitu kan. Ngeri kan? Wakilnya ketua RW bro. Wakilnya ketua RW, ngeri ya? Baju agar mereka tahu kondisi sebenarnya Baju ya. Jadi seperti apa Pak? Ya Pak Bajo, seperti apa kondisi sebenarnya? Karena tadi katanya masanya seluruh Indonesia ini. Bajo itu kayaknya duetnya bro. Bukan nama dia Bagio. Nama duetnya Bajio. Bajo. Si Najwa bilang Pak Bajo. Terlibat politik. Tadi Bapak bilang naif kalau dibilang calon boneka. Berarti masanya tadi Pak Bagio katakan di seluruh Indonesia itu dari mana? Se-Indonesia bro. Habis ini nyapres dia kayak Pak Jokowi nih. Oh iya kayaknya sih. Pak Bagio ini. Enggak jadi gubernur Jakarta dulu. Sosial ya. Itu kan kita punya saudara seluruh Indonesia itu untuk berkontribusi mengenai urunan dana untuk saya maju ini kan gotong royong Pak. Jadi keren. Dia ngomong fundraising bro. Kalau Gibran nggak ngomongin fundraising tadi. Udah punya duit. Saya akan ulang pertanyaan saya Pak Bagio. Jadi kelebihan Pak Bagio, kualitas sebagai pemimpin itu kelebihannya dibandingkan dengan calon yang sesak nafas. Jantung mulai berdebar-debar bro. Kalau saya Pak Bagio udah minum obat kan? Orang biasa. Saya tidak punya kapasitas untuk menilai diri saya ya. Itu yang menilai adalah humble deh. Dari Humble kalau Mas Gibran tadi mengatakan surveinya 55%. Nah, yang memperlihatkan bahwa ini itu flexing loh, disebutnya flexing. Ya kalau doi kan humble. Saya juga bertanya-tanya gitu sama pimpinan. Kan masih banyak orang yang cerdas selain saya, Mbak. Ya, berarti strategi kalau Pak Bagio saja tidak tahu apa kelebihan Pak Bagio, bagaimana strategi meyakinkan pemilih, Pak? Ya kalau saya kan orang Solo Mbak, artinya kan saya tahu persis orang Solo itu kan simpel Mbak, artinya kan harus ngomongin lah istilahnya, kita nggak unggul tetap romo, dan dia tahu Pak, kalau orang Solo nggak tahu saya. Pede, gue suka nih Pak Bagio. Siapa tak kenal dia? On klinik. Ya sama-sama siapa tadi? Ikan Fauzi. Artinya saya juga orang merancang, ya. Dan disitulah banyak sekali warga Solo yang banyak sekali sering-sering datang ke saya di semua. Saya suka jenengannya. Apik pokoknya apik nih jenengan. Ya, saya ingin lempar ke Mas Gibran. Mas Gibran, strategi yang dilakukan Mas Gibran untuk berusaha meyakinkan pemilih bahwa Mas Gibran lebih layak dipilih dibandingkan dengan Bagio Wahyono. Apa saja strateginya, Pak? Mas. Waktu kampanye tinggal sedikit. Tutup mata. Ada di masa pandemi. Gak bisa, gue gambarin muka Gibran gak bisa. Makanya Mas Gib nih 2 bulan ke depan mirip banget sama Pak Jo. Iya sih, emang. Untuk mengurangi Sama-sama bisnismen dulu kan. Untuk menekan angka COVID juga di Solo. Yang jelas saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk mentaati dan menjaga protokol kesehatan. Keren sih. Dan yang paling penting adalah ini Mbak, setiap hari saya dengungkan ke
Iya, Dia iya. menjawab keresahan orang atas pilkada ini gitu. Ya itu dari saya dan barang itu bisa jalan sendiri atau ada yang dorongin bro? pemulihan Ini enggak Nggak tahu, gue nggak tahu. Cuma Nggak kayaknya dijelasin sih gua. ada yang jagain sih. Iya ada kayak itu tuh tukang jaganya tuh Iya, kayaknya. kayaknya didorong sih itu. Kayak untuk bisa gerak sendiri kayak mahal. Enggak, gua kira udah ada AI-nya smart apa namanya Atau ini? yang bisa disambungin, yang bisa digerakin dari jauh, jadi yang gerakin Gibran gitu. masalah ekonomi. Dia jalan sendiri gitu ikutin Google Map gitu ya. Yang Kan paling udah ada tuh ya. prioritas adalah Ada. percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Oke, saya ke Pak Turn right. Bagio. Turn Pak Bagio, right, kalau itu mah prioritas GPS. program Anda apa Pak Bagio? Papan sandang pangan, Pak. Papan sangan Bagaimana, Bapak? sandang pangan. Papan sandang pangan. Ya, bisa lebih spesifik? Ya kalau masalah sandang ya, artinya sandang itu kita kembalikan ada pada Kurang Timur yang diawali dari kota Solo, terutama ya tentang etika, ya, agomo, dan juga tentang hal-hal yang sifatnya menyangkut tata keramanya orang Solo, itu kita kembalikan tentang budaya juga, Mbak. Jadi ini saya melihat selama ini juga Kota Solo itu sudah bilang tentang kebudayaannya. Jadi seperti yang ada jalan pernah ke Solo, itu bagaimana dengan Keraton Solo, bagaimana dengan Ini ada friksi nih. Apa friksinya? Ada papanis, sandangis, sama panganis. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat sandangis, Untuk Pak Bagio dan untuk Mas Gibran. Sandangis itu jelas orang yang Anda berorientasi tidak punya penuh pengalaman kepada birokrasi sama sekali ya? pakaian. pakaian. Mau menjadi wali kota. Kalau tapi berarti sandangisme udah fokus ke pakaian. Pakaian Jadi rumah bagus, sama makanannya rumah numpang, makan, ngutang. utang. Itu sandangisme. Sandangisme. Mas Gibran dan Kalau ini panganisme. Panganisme makanannya keren, dipoto masuk Instagram, keren banyak likes. Tapi baju murah, ya gembel nggak tukar ganti-ganti kan. Tinggal di numpang. Numpang. Papanisme. Papanisme rumah sendiri, Rumah sendiri bagus. bagus, tapi di kulkas di makanannya harian mie instan, Mie instan. iya, Indomie, baju Jangan sebut itu merek. aja. Mereka nggak bayar. Banyak orang. Baju seadanya ya. Nah, tuh. ini ribuan pegawai dan saya rasa saya mampu juga untuk memimpin kota Solo ini. Yang jelas, Iya. yang tadi Mbak singgung masalah APBD ya, APBD Kota Solo. Dia mencoba memperlihatkan, oh gue kapabel loh. Gue paham kok kerjanya. Wakil saya Pak Teguh dan beberapa orang dari tim pemenangan. Yang jelas ini adalah masa-masa di mana kita semua harus bersabar dan prihatin. Ya. Banyak sekali anggaran-anggaran yang memang dipotong, Mbak, karena belanja daerah difokuskan untuk Duh, gue pengen udah punya duit. Setidaknya yang dari dana penyesuaian otonomi khusus aja deh. masalah stimulan untuk posyandu dipotong 50%. Duit gue cuma 0,000% dari situ dah pokoknya. Tapi memang Dan keadaannya memang strategi sekarang untuk seperti itu Mas, karena misalnya kan defisitnya sampai 89 miliar, kemudian juga kita lihat PAD-nya belum dominan. Apakah ada strategi untuk meningkatkan itu, Mas Gibran? Pertanyaannya teknis banget bro, menurut gue ya. nanti setelah Oh, sekarang udah nggak main piting-pitingan ya? kita harus Sekarang lebih ke teknis. Teknis kita banget harus ini. mendorong agar ekonomi berputar kembali. Kita Nah, ingin, justru inilah di mana Gibran harus menunjukkan ya apa namanya kualitasnya dia di di sini. Solo biar bisa menggerakkan roda ekonomi lagi. Kita ingin MICE di Solo ini kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi, dan yang paling penting nanti di Oktober, insya Allah di bulan Oktober nanti Solo menjadi jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi itu nanti Baik. jadi kita bisa titik balik kita untuk bisa bangkit dari pandemi. Ini Pak Jokowi banget deh bro, Anaknya, anak pertama lagi. bukannya dubbing. Sekarang Bapak sudah mempelajari soal APBD Kota Solo, Pak? Wah. Pak Bagio. Iya, Mbak. Ini
belajar terus lah. Ya. Belajar terus, Ya, bener selama Pak. ini memang kita- Latarnya putih ya, bersih gitu. Kayak Lagi di surga. Ya kayak Bruce Almighty gitu. Kayak Bruce Almighty. Ya. Ini file manusia nih, ini tanah gitu Pak. Ya, kayak saya. Keluar Tapi semua folder. Semua doa masuk email. Baik, Pak Bagio, terima kasih. Saya ingin ke apakah Mas Bobi masih bergabung dengan Mas Masih ada. Dan ada pertanyaan untuk Mas Bobi dan Mas Gibran, karena saya tahu Mas Gibran. Earphone-nya udah Earphone-nya udah lepas. Ada pertanyaan untuk Mas Bobi dan Udah Mas capek Gibran. Masih dengerin bergabung ya, Najwa. Mas Bobi? Tadi main PUBG dulu. Iya, saya ingin tahu pendapat Mas Bobi dan Mas Gibran ini, karena kan ini judul Mata Najwa malam ini berebut takhta di tengah wabah karena pilkada jalan Ini terus kenapa di nggak ada tengah lawannya COVID. Mas Bobi Ini juga kan kemudian gitu, kerap kayak dikait-kaitkan. ada. Bang Bobi. Ada spekulasi. Nggak ada di bagian yang berikutnya, nggak muncul, usah kita bahas sampai sini aja bro. kemudian Sini aja lah ya. bahkan Ya. dikatakan wah ini pilkada jalan terus, keputusan diambil oleh Presiden Jokowi, ini pasti Nah. memuluskan agar anak dan menantu bisa cepat Nah ini berkuasa. netizen banget nih Komentar bro. soal itu. Itu dia. Iya. Saya dulu ya. Silakan Mas Gibran. Ya, tadi Mbak Nana bicara masalah etika. Iya. Tadi kan saya belum jawab ya, kalau yang namanya etika itu kan subjektif Mbak. Iya. Pasti ada pro kontranya. Udah mulai agak emosional. Yang jelas semua proses sudah saya lalui. Gitu. Tidak ada Diulang-ulang aturan yang lagi. saya langgar. Kalau ada aturan yang saya langgar pasti langsung itu pasti ada sanksi dari Bawaslu. Dan saya katakan Sanksi saya dari ini Bawaslu. orangnya nating Iya, tulus iya. Mbak. Nating Mau tulus. menang ya alhamdulillah. Ini marahnya Jokowi itu gini kan? Persis kan? Sekali lagi tidak ada keharusan untuk mencoblos saya. Silakan ini saya kembalikan ke warga Solo. Ya. Mau nyoblos boleh, mau nyoblos Pak Bagio silakan. Ini demokrasi Mbak. Nothing tulus banget ya. Gibran nih ya. Tapi bukannya harusnya kalau orang nggak benar nating tulus nggak ngomong nating tulus? Iya kan? Yang namanya Kayak orang wolos nggak ngomong wolos. Orang ikhlas nggak pernah ngomong Orang ikhlas. ikhlas nggak pernah ngomong ikhlas. ditunda saya siap. Pilkadanya besok saya siap. Oke. 9 Desember saya siap. Oke. Monggo, saya kembalikan lagi ke KPU. Ini agak mudah dikit Bukan nih, karena agak mudah. ini anaknya Jokowi terus Nah nih, pilkada tetap ini gue ngeluarin keresahannya nih. Ya ini mulai nih kelihatan saya tahu keresahan. ini pilkadanya di tengah pandemi, makanya setelah saya mendapatkan nomor urut, saya itu sangat mengurangi belusukan, Mbak. Makanya saya keluarin inovasi yang namanya belusukan online. Biar apa? Saya ingin menjaga agar warga Solo ini tetap sehat, Ya. agar angka corona ini bisa ditekan. Makanya saya perbanyak pertemuan-pertemuan daring dengan warga. Ini agak ngegas Itu salah nih, ya. satu komitmen saya, Mbak, untuk menjaga agar pilkada di Solo ini tetap sehat. Jadi bukan karena apa-apa ya. Saya nating tulus saja kok. Menang ya alhamdulillah, kalah nggak apa-apa. Ini udah unek-uneknya dia Iya, sebenarnya. kesel banget deh. Kesel banget ini. Iya. Dari tadi dipiting kan, dipiting sama Najwa kan. Sama ke Mas Bobi, karena kan Tapi yang kalau jelas gue pribadi, gue apapun dipiting langkah sama politik Mbak yang Najwa. Anda Udah. ambil, yang juga Mas Gibran ambil, itu akan Lu- mudah jadi peluru ke Presiden Jokowi. Lu pikir ini acara Sebaliknya juga apa coba? keputusan-keputusan politik pemerintah Lu kira ini selalu dikaitkan YouTube dengan Jakarta kepentingan pencalonan Unsensor? Anda berdua, termasuk Jakarta diantaranya Undercover. keputusan Ada untuk Jakarta melanjutkan Unsensor. pilkada Unsensor juga ada. pasti Gue masuk situ aja deh, cek gitu. Enggak, gue tukar politik pokoknya. Juga bisa berkuasa. Tanggapan Anda, Mas Bobi? Ya, sama sebenarnya sama yang disampaikan Mas Gibran, Mbak. Ikut-ikut aja lu bro. Nah, ya bro. Kalau gua jadi Mantuk Gibran, aja lu cek. kalau gua jadi Gibran gue gitu. Alah lu ikut-ikut gue Aja lu. Tapi Baru mantuk aja lu cek. ya kami sebagai kandidat ya ikut. Jangan itu, jangan. Nggak boleh, nggak boleh. Yang di- Gue gak pernah kayak gitu, kakak ipar gue gak pernah. Ya, kami sebagai Iya, kandidat ya. gue juga ada ipar gue gituin sih. Ada ipar. Harusnya gue bisa, kalau di Batak tuh harusnya bisa, tapi dia tidak seperti itu. Gue takut sama kakak gue sebenarnya. Kandidat ya harus Ya, itu siap dikatanya. apapun Ya. peraturan. Lanjut terus, itu keputusan yang tepat. Dipaksa terus nih untuk jawab lanjut apa enggak. Mas Bobi. Sebagai kandidat, Mbak. Bang sebagai Bobi. kandidat Bang Bobi. Yang tadi saya bilang, Iya, tapi kan tentunya Ya, Anda sebagai sebagai calon kandidat pemimpin yang kan juga disampaikan punya tadi. sikap. Nah, ini Mas Bobi tendensius sebagai calon nih. pemimpin Ini kan agak harusnya Anda tendensius punya nih, sikap bro. atas berbagai persoalan penting negeri ini. Ya, itu termasuk sikapnya soal Mas diskursus Bobi sama Mas perdebatan Gibran apakah ya gitu pilkada tadi, Bang perlu Bobi sama dilanjutkan Bang atau Mas tidak di masa Gibran ini. pandemi. Yang saya tanyakan sikap Anda sebagai calon pemimpin, apakah keputusan itu tepat atau tidak? ya kita mengikut, Mbak.
Sekarang kita kan sebagai kandidat, saya kembali lagi. Iya, Kita mengikut apa yang sebagai kandidat. Ini agak tendensius sih bagi gua. Enggak, masalahnya gini loh, kalau misalnya gue udah mencalonkan misalnya siapapun yang mencalonkan dia udah tahu kalau misalnya keputusan dia tuh tepat gitu. Gak mungkin ya dia nganggap keputusan dia nggak tepat kan. Kalau nggak dia bakal nyalonin gitu. Ya logika aja. Oke, jadi tidak ada pokoknya ikut aja begitu ya Mas ya. Tidak ada pandangan pribadi soal isu penting ini. Baik. Iya kan, di framing. Lu hal penting nggak lu pikirin gitu. Baik. Apa namanya, menurut mereka yang mereka udah ngomongin itu penting. Iya. Menjaga protokol kesehatan, makanya kita keluarin yang namanya belusukan online itu tadi loh. Nih Mas Gibran ini juga nih protokol kesehatan ini klise lah buat gua ya. Bertatap muka dengan warga, tapi Baik. secara daring. Belusukan online tuh saya ciptakan biar saya Iya. bisa Kita sudah dengar dan tadi kita sudah tunjukkan Mas Gibran. Tapi ya sebenarnya belusukan online itu ya itu menjawab keresahan orang masyarakat terhadap pilkada COVID ini gitu kan. Saya sikap sebagai calon pemimpin, apakah kemudian mendengarkan suara publik atau tidak? Tapi tadi jawabannya mengikuti apapun keputusan. Oh ini suara publik nih maksudnya netizen. Netizen. Iya. Ya hitungannya memang suara publik sih. Iya, Nasution, benar. penantang Anda di Medan. Oke. Setelah ini kita akan berbincang dengan Ahyar Nasution dan juga Bobi Nasution. Mas Oke, Gibran, terima kasih sudah bergabung di Mata selesai. Najwa. Kita Sehat close. terus untuk Kita close. Oke, Brat. Gimana Brat menurut lu, Brat? Tadi di akhir-akhir Gibrannya udah mulai sangat emosional menurut gua. Jadi dia mulai mengulang-ulang saja Ya, kata-kata. ulang-ulang ini prosesnya udah saya ikutin. Gak ada diskriminasi gitu kan. Diskriminasi. Mau protes apa lagi? Iya gitu kan. Tapi gue sih ngelihatnya lebih kayak gini ya, Brat ya. Lu mau anak siapapun, kalau lu anak muda, bagi gue itu udah harapan. Betul. Dan bagi gue sih nggak fair juga ini terlalu dipojokkan kayak begini mau lu anak siapapun ya. Kan Gua masa gini, anak presiden berarti nggak boleh mencalonkan diri jadi politisi juga kan aneh. Iya kan, ya tapi kan alasan publik menyerang itu, lu bapak lu masih menjabat pasti ada konflik of interest gitu kan. Tapi hak dia gitu. Ya dia, tapi bagi gue sih ngelihat ini lebih kepada bagaimana anak muda maju di politik bro. Maksud gue gini, Gibran ini sekolahnya bagus bro. Sekolahnya bagus di Singapura kan. Singapura ya. Iya sekolahnya bagus, lulusan luar negeri, bisnisnya berjalan cukup baik. Menguntungkan banyak orang yang kerja sama dia. Artinya dia personally punya capacity di bidangnya. Ini kayak Gak cuma mimpin band. ya Gak cuma mimpin band. apa itu? Ini siapa lagi? Yang alasannya saya pernah mimpin band. Nggak, maksud gue ini sebagai anak muda, lu ya ini kita punya banyak kawan politisi muda kayak lu, kawan lu fuckboy senior kan Rian Ernest yang baru habis kecelakaan, ya kan kasihan, luka-luka, ya kan. Terus pas gua komentar temen-temen gue cewek, walaupun luka-luka tetap ganteng gitu. Udah jangan lu bahas itu. Ya. Rian dianggap remeh juga, ya. Si Valdo misalnya kawan kita juga. Kawan kita juga. Ya kan? Dia dianggap remeh aja juga, emang bisa apa Valdo? Dan ini Gibran Bobi juga hal sama. Lu karena bapak dan mertua lu ini presiden aja, makanya lu bisa maju bla 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 bla. Padahal lu nggak punya kapasiti apa-apa. Jadi gua ngelihatnya ini ada tirani publik buat anak muda sebenarnya, bro. Itu dia. Jadi maksud gue gini, meski dia anak presiden, dia anak orang biasa, anak minoritas kayak Rian, tetap aja diremehin semuanya. Namanya anak muda gitu loh. Jadi gue ngelihat bagaimana melihat fenomena Gibran dan Bobi ini lebih kepada sesama anak muda yang melihat ada kawan kita maju di politik gitu loh. Gue lebih pengen melihat fenomena ini kayak gitu. Tapi masa ya itu. Gue ngelihat Mas Gibran sama Bobi ini lebih ngelihat kepada dua anak muda. Ya perkara lu anak siapapun, lu nggak bisa pilih. Ya, makanya tadi maksud gua apa hubungannya sama omongan gua? Ya itu makanya gue bilang anak muda kan. Masyarakat tuh bilang anak muda belum berpengalaman. Nah itu gitu-gitu. maksud gua gitu. Jadi dalam artinya gini. Ketika anak muda maju ke politik, ya, lu anak siapapun sama aja diremehin. Jadi gua ngelihat Rian juga diremehin, Valdo apalagi. Iya kan? Jadi nggak cuma anak presiden doang. Iya kan? Gibran
juga diremehin, AHY diremehin juga. AHY bro. diremehin juga. Tahu apa AHY gitu kan? Gak punya pengalaman politik segala macam, cuma mayor gitu kan? Banyak orang nyerang kayak gitu juga. Gak, poin gue sih begini bro. Apa namanya? Kita ini bicara anak muda, milenial segala macam itu dalam kerangka apa namanya? Untuk kepentingan kita aja, hipokrit gitu loh bro. Iya. Kita ini bangsa yang sangat hipokrit gitu. Ketika kita harus pro milenial segala macam, tiba-tiba ada anak muda, anak siapapun sama aja diinjek gua lihat. Nih. Salah mereka ini, mereka muda, itu aja. Mereka teriak milenial kalau untuk kepentingan diri sendiri. Iya itu maksud gua. Oh ini partai milenial segala macam gitu. Gua bukannya, ya gua ngelihat fenomena Mas Bobi, Mas Gibran, terus Valdo, Rian Ernest, siapa lagi teman kita yang muda-muda banyak kan, yang mau masuk ke politik semuanya diremehin. Misalnya kayak Valdo, emang Valdo punya duit. Gitu. Jadi gue lebih pengen melihat fenomena ini di tataran itu gitu loh bro. Nah, gue ngelihat tadi itu Mbak Najwa memerankan fungsi sebagai penyambung lidah netizen yang sangat baik gitu. Sangat baik. Iya, itu dari awal, dari bulan-bulan lalu pertanyaan itu ada semua di internet. Gua rasa ini dia nggak bikin research yang memang tujuannya ingin memperlihatkan apa namanya keresahan mendalam dari orang-orang yang dia wawancarai. Risetnya cuman ini aja, yang trending topik sekarang apa gitu. Iya, misalnya. Terus ngumpulin pertanyaan dari Twitter gitu. Iya kan, apa namanya Bobi sama Gibran nih orang sekolah bro gitu loh. Iya. Sekolahnya bagus dua-duanya dan ya, tidak bermaksud mengecilkan Pak Bagio sebagai tukang jahit. Enggak, maksud gua dalam konteks lu kan. nyerang dia anak mantu presiden gitu. Iya, maksud gua pengen ngelihat ini sebagai fenomena anak muda aja. Ya tapi memang tadi ada jawaban-jawaban yang tampak dari Mas Gibran dan Bang Bobi ini, dia jam terbangnya masih belum gitu. Itu kelihatan banget bagaimana cara dia menjawab kayak tadi kan. Oh berarti Anda tidak punya pandangan pribadi gitu. Harusnya tadi kan bisa aja. Ya itu pandangan pribadi saya udah jadi peserta. Dan dia juga apa namanya? Saya udah jadi peserta, saya udah daftar. Ya udah kalau udah daftar, ya mau apa lagi, saya ikut penyelenggara lah. Mau panitia kayak gimana ya? Saya nggak lawan panitia aja, ada kemungkinan nih, gitu kan? Panitia ini bisa diintervensi lawan saya gitu. Apalagi saya jadi musuh panitia, nggak makin benci panitia sama saya. Iya, sekarang gitu misalnya. panitia pilkada ini ya game masternya nih. Iya. Yang bikin aturan. Yang kalau bikin misalnya mau aturan, menang ya harus harus ngikutin aturan. Jadi nanti kalau kita komplain sama panitia apa nggak dikerjain dalam tanda kutip gitu. Maksud gua dikerjain ya mungkin bukan ada orang yang tersinggung di situ mungkin gitu kan. Itu banyak terjadi di banyak pilkada gitu. Jadi seorang kandidat kalau kita berada di dalam point of view kandidat bro, prinsipnya gini, memperbanyak kawan. Tukang copet pun ada gunanya untuk pilkada. Buat apa? Suaranya satu bro. Iya. Iya kan? Apalagi panitia. Nah itu loh maksud gua. Yang megang kendali di sini. Iya gitu loh maksud gua. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat tidak berwawasan politik gitu ya. Kelihatan tidak punya ada political experience untuk mengajukan pertanyaan ini dan tidak ingin menggali political experience. Yang ingin dilakukan di sini sih gue lihatnya lebih kepada upaya untuk ngaku lo. Lebih ke haus darah gitu. Boleh juga tuh istilah. Haus darah. Oke, kalau lu tertarik sama konten kita nge-react video-video, talk show TV apapun itu, kasih like, komen di bawah ini. Kalau perlu lu mau ada yang mau kita bahas videonya, kasih linknya aja di bawah sini. Nanti kita coba komentarin. Yang nggak berbau-bau politik kita bisa bikin politik juga kok. Lu jangan recehan juga lu berat. Bisa video singa lagi berburu zebra gitu. Tapi intinya sih gitu, gue sih ngelihat oke lah kita harus fair. Intinya harus sih fair. Gitu, harus fair. Dan nih. Juga apa namanya ya oke dia anak presiden ya apa namanya ya udah gitu loh, dia masih punya
pribadi di balik itu dia juga punya ada. capaian dirinya sendiri. Punya pencapaian dirinya Dan sendiri. kalau lu udah jadi anak orang gede kan capaian lu emang sering kali dikecilin. Paling enggak acara ini kita mencoba untuk nge-review talk show, konten-konten politik yang mana kita berusaha untuk melihat fenomena politik untuk jadi ya paling enggak lebih wise, punya cara pandang yang berbeda. Ya mungkin dari kita nggak akan sudut lepas pandang. dari bias masing-masing. Tapi ya kita lihat benar-benar dari sudut pandangnya ya dari sini, dari situ, dari gitu. sudut merah, dari sudut biru ya kan. Oke, sampai jumpa lagi di konten belum ada judul. Belum ada judulnya. Belum ada judul, nanti kita tes aja. Tes aja. Oke. Dah, sampai jumpa di Total Politik. Dadah, jaga protokol kesehatan, sehat-sehat. Udah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.